Baik, sekarang kita mulai lagi kuliah dengan kuliah ke-12 ini, yaitu bagaimana kita melakukan pemodelan BIM dengan disebut dengan BIM 5D atau 5D. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Jadi, bahwa kenapa kita melakukan BIM ini? Jadi, Building Information Modeling adalah metodologi untuk menciptakan dan juga mengelola representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu fasilitas. Dan juga kenapa BIM itu penting, yaitu adalah mengintegrasikan berbagai komponen proyek ke dalam satu sistem terpadu. Jadi kita gunakan ini supaya ada satu sistem terpadu yang kita gunakan di dalam perhitungannya nantinya membangun dengan building information modeling ini. Dan juga mengurangi biaya, penundaan waktu, dan juga uh, melakukan mengurangi miskomunikasi. Jadi dengan BIM ini uh, kita tahu nih terjadi dengan si perencana maupun si pelaksana akan melihat dari sisi tiga dimensi yang kita lakukan. Nah, ada dari bagaimana evolusi BIM ini, yaitu mulai dari CAD, Computer Aided Design, ke model 3D dulu ya. Jadi dari dua dimensi dari AutoCAD menjadi ke model tiga dimensi. Baru melakukan integrasi dimensi waktu dan juga dimensi biaya. Itulah disebut dengan kalau waktu itu 4D dan sementara biaya adalah 5D. Nah, bagaimana apa tujuan kita lakukan ini adalah satu, menjelaskan apa yang disebut dengan BIM 5D ini dan mengapa penting ya di dalam klaim bisa melakukan sebagai klaim mahasiswa teknik sipil. Karena sekarang memang BIM ini sangat digunakan sekali ya untuk klaim bisa melakukan pekerjaan gitu ya. Karena walaupun klaim tidak nanti pada saat bekerja tidak sebagai apa operator BIM, tapi kalian bisa memahami bagaimana BIM itu juga mendeskripsikan integral biaya dan jadwal. Nah, kalian bisa belajar bagaimana mengintegrasikan antara jadwal maupun biaya 4D maupun 5D dalam proses BIM nanti. Yaitu juga membahas aplikasi nyata dengan fokus pada negara berkembang dan juga menyoroti tambah tantangan alat dan tren masa depan BIM dan 5D. Jadi kalian ini eh, nanti dalam hal ini kalian sudah harus bisa sesuai dengan tugas kalian itu. Ada yang membangun gedung, ya, ada yang bendungan, ada yang jalan, gitu ya. Nah, kalian bisa melakukan dengan konsep 5D tadi. Nah, ini adalah dimensi BIM ya. Jadi mulai dari 3D itu adalah biasanya dilakukan building data dan informasi gitu ya. 4D adalah untuk schedule waktu. Dan 5D itulah untuk estimasi biaya, dan 6D adalah sustainabilitas ya, untuk biasanya digunakan untuk pada saat operasional. Dan ketujuh adalah facility management. Jadi ini digunakan ketika mulai sampai di operasional. Jadi inilah sampai 7D sampai pada saat di uh, fasilitas gitu ya. Apa yang disebut dengan BIM 5D ini? Jadi BIM 5D adalah pengembangan BIM yang mengintegrasikan desain 3D, penjadwalan 4D, dan pengelolaan biaya dan 5D. Itulah salah satu sistem yang mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Nah, tujuannya adalah memberikan visibilitas real time terhadap dampak biaya dan perubahan desain atau jadwal. Dan ini memang digunakan BIM ini supaya kalian bisa memahami mulai dari sisi waktu maupun dari sisi jadwal. Nah, konsepnya adalah menghubungkan kuantitas material, jadwal, dan biaya untuk mendukung perencanaan anggaran yang akurat. Jadi minggu depan, nanti kan kita minggu depan, kalian harus bisa melihatnya dari sisi biaya gitu ya. Dari sisi biayanya berapa? Kalian kan sudah dapat ininya, gambaran dari 3D-nya gitu ya. Dari gambaran 3D ini, kalian bisa melakukan berapa sih biayanya. Yaitu contohnya ada perubahan desain jendela dalam model 3D. Secara otomatis mempengaruhi biaya, material, dan jadwal proyek. Dan ini memang bisa dihitung gitu ya.
dengan 3D yang ada, kalian bisa menghitungnya. Nah, komponen utama BIM itu 5D itu apa-apa aja, gitu ya. Pertama adalah 3D. Jadi harus kita bikin bangun-bangun dulu 3D-nya, yaitu menghasilkan yang akurat dari elemen bangun. Baru basis data biaya, biayanya berapa, gitu ya. Dari kalian sudah dapat nanti angkanya, itu akan keluar volumenya. Lebih mudah menghitung volumenya. Nanti baru hitungan nanti yang kalian masukkan adalah nanti ada perhitungan itu analisis harga satuan, ya termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan yang terhubung ke komponen model. Baru ketiga adalah jadwal, ya integrasikan jadwal proyek dengan data biaya untuk penjadwalan, gitu ya. Baru perangkat lunaknya adalah platform seperti Navisworks, Revit maupun CosX, gitu ya, yang mendukung integrasi ini. Baru kalian juga bisa melakukan kolaborasi stakeholders, yaitu memastikan adanya arsitek, ya, insinyur, dan juga kontraktor. Jadi hal ini kalian bisa integrasikan, ya, stakeholder yang ada, mulai dari arsiteknya, perancananya, maupun kepada insinyurnya, pengawasnya, maupun kepada kontraktornya. Itu bisa akhirnya bisa memahami hal yang sama, ya, tentang biaya maupun jadwal proyek ini. Jadi manfaat lainnya adalah adanya pengelolaan biaya yang dinamis, gitu ya, yaitu pembaruan real time mencerminkan perubahan desain atau konstruksi, dan juga perencanaan anggaran yang lebih baik. Dengan ini digunakan ada anggaran yang lebih baik. Jadi anggaran yang lebih baik ini digunakan untuk menghitung tadi 5D tadi. Dan juga adanya kolaborasi yang ditingkatkan, yaitu adalah bagaimana tim berbagi platform yang sama. Jadi kalau kita masukkan ke dalam cloud, itu sekarang BIM sudah masuk dalam cloud. Jadi kemanapun orang sekarang bisa masukkan, bisa diskusi, gitu ya, untuk masukkan ke dalam cloud BIM-nya, sehingga perencanaan satu ke perencanaan dua bisa menghitungnya. Ini adalah kolaborasi yang lebih bagus ya akhirnya. Juga manfaat lainnya adalah pengurangan risiko. Contohnya adalah bagaimana kita mendeteksi dini, gitu ya. Kalau ada clash, gitu ya. Contohnya ada clash di dalam. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi secara awal. Jadi hal ini akan bisa mengurangi biaya maupun jadwal, gitu ya. Dan juga visualisasinya lebih jelas, lebih bagus akhirnya. Itu adanya simulasi yang menunjukkan implikasi biaya dari alternatif desain. Jadi di sini banyak sekali yang kita gunakan, jadi akhirnya visualisasinya jelas, kita mau jadi gimana, kita bisa hitung, gitu ya. Nah, bagaimana integrasi BIM 5D ini? Jadi ekosistemnya adalah hal-hal yang kita gunakan, perangkat lunak. Ekosistem perangkat lunaknya apa-apa aja. Nah, alat desainnya bisa menggunakan pakai Revit atau pakai ArcGIS. Nah, alat koordinasinya bisa menggunakan Navisworks dan juga Synchro. Nah, Basu menghitung manajemen biayanya bisa pakai CosX, bisa juga Sage Estimating. Nah, ada juga dengan menggunakan format data, yaitu standar industri seperti IFC dan COB, dan juga yang memastikan interoperabilitas. Nah, alat kerjanya adalah akhirnya berbagi data terpusat melalui dengan Common Data Environment, jadi CDE. Nah, di sini akan saya melakukan, jadi inilah kita menggunakan bagaimana integrasi 5D ini dilakukan. Nah, alur kerjanya gimana 5D ini? Jadi pertama adalah melakukan pemodelan 3D dulu, yang membuat model visual yang terinci dan proyek. Baru melakukan estimasi biaya, gitu ya. Dari menghitung melakukan estimasi biaya, menghitung kuantifikasi model 3D ke biaya material apa nih, baru tenaga kerjanya berapa, baru mengintegrasikan jadwal, ya, yaitu memetakan aktivitas dan timeline ke model 3D dan 4D. Dan juga melakukan pembaruan dinamis, yaitu mengotomisasikan penyesuaian biaya dan waktu saat model berubah. Nah, ini adalah alur BIM ya. Nah, ketika ada 2D dulu tuh menggunakan 2D pakai kertas.
Nah, sekarang 3D divisualisasikan. Nah, itu dihitung strukturnya. Juga dihitung model struktur analisisnya dihitung. Baru penghitungan MBM model, baru contohnya MBM model, energinya dihitung, sampai energi analisis, sampai schedule. Inilah dulu dimensi alur daripada BIM. Nah, ketika kita melakukan estimasi biaya, ya, nah ini 5D ini kita melakukan estimasi secara real time. Nah, fitur utamanya adalah pembuatan kuantitas secara otomatis. Jadi, nanti ketika masukkan kalender gambar 3 dimensi itu, volumenya langsung Pak umum, langsung dapat volumenya. Gitu ya. Nanti kalau ketika kalian kerjain itu langsung ketemu tuh volumenya berapa. Baru integrasi dengan basis data biaya material, tenaga kerja maupun peralatan. Dan juga kemampuan untuk menstimulasikan mensimulasikan skenario biaya. Jadi dengan data yang ada ini, kalian lebih mudah mensimulasikan biayanya. Contohnya mengganti material, dinding dalam model A. Model itu langsung bisa dilakukan. Jadi contohnya dinding. Modelnya bagaimana? Fasenya contohnya. Atau secara perhitungannya bagaimana? Strukturnya dapat berapa? Jadi kita lebih mudah. Volumenya jelas. Jadi langsung otomatis didapat dihitung berapa jumlah tulangannya, berapa volume yang akan didapat dari perhitungan itu. Nah, tantangannya apa di 5D ini? Yaitu adalah tentang masalah teksnya itu kurangnya interoperabilitas antara alat BIM. Jadi di antara alat BIM ini cukup banyak sekarang memang. Jadi tapi tidak ada bisa contohnya yang satu menggunakan Glodon, yang satu pakai Revit. Nah, ketika dinyambungkan tidak dia nggak nyambung. Nah, ini adalah salah satu masalah. Dan juga kesulitan dalam standarisasi data biaya. Nah, ini juga tidak ada standarisasi biaya apa yang dilakukan gitu ya. Ada yang menggunakan SNI, ada yang dihitung sendiri. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini adalah salah satu memang kelemahannya. Ada juga kesenjangan keterampilan ya, yaitu terbatasnya keahlian dalam menggunakan fitur BIM yang canggih. Jadi kalian juga nanti ini kalau kurang apa canggih kan banyak belajar, banyak melakukan pertanyaan atau melakukan apa namanya pelatihan-pelatihan gitu ya. Waktu dulu masih COVID itu banyak sekali itu pelatihan tuh. Jadi saya pernah ngajak dulu masing-masing ikut. Nah, supaya apa? Supaya kalian ketika selesai, kalian punya keahlian di sini. Contohnya kalian ketika ditanya, kamu ahlinya apa? Nah, kalian bisa mengatakan saya bisa menggunakan BIM. Nah, itu salah satu nilai positif. Nah, apa? Gimana caranya? Ya, kalian sudah mendapatkan sertifikat umpamanya. Nah, sertifikat yang sudah menggunakan BIM, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara supaya kalian bisa ke depan benar-benar bisa dipakai di dunia kerja. Juga kendala finansial juga. Karena apa? Karena memang biaya aplikasi ini sangat mahal. Tapi sekarang banyak sekali digunakan untuk yang tidak berbayar juga banyak kepada terutama kepada student ya. Nah, saya sendiri juga tidak berbayar karena saya menggunakan sebagai lecturer, sebagai dosen dan itu bisa didapat sampai berapa tahun gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya sudah ada sebenarnya tidak terlalu mahal kita menggunakan apa dengan sudah ada cara-cara untuk apa eh, kita bagaimana kita dapat memanfaatkan BIM ini. Nah, bagaimana strategi mengatasi tantangan ini? Ya, tentu kita harus melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Jadi, kalian ini harus terus. Kenapa saya selalu tiap minggu saya minta kalian untuk melakukan, menghitung untuk presentasikan BIM-nya, supaya kalian benar-benar terpacu untuk bisa menguasai BIM. Itu salah satu caranya ya. Tapi kalau kalian mau mengambil lebih di luar sana untuk dapatkan sertifikat, ya silahkan gitu ya. Lebih bagus lagi gitu ya. Dan juga bisa mengadopsi standar industri, yaitu dengan menggunakan ISO 19650, yaitu untuk pengelolaan informasi yang terstruktur. Nah, bisa juga melakukan imitasi yang bertahap, yaitu mulai dengan proyek percontohan untuk meminimalkan risiko. Jadi, kalian bisa menggunakan tadi yang kita lakukan ini, kalian bisa menggunakan dengan proyek percontohan. Nah, tentu ada lakukan insentif ya, yaitu dukungan pemerintah dan organisasi melalui subsidi atau pengurangan pajak. Ini salah satu cara untuk bisa kita benar-benar menguasai. Sementara di negara lain seperti Singapura, itu benar-benar sudah hampir sudah pasti menggunakan BIM, gitu ya, sudah pasti menggunakan karena memang sudah jadi apa ya, suatu bagian itunya. Nah, kita ini masih agak ada yang menggunakan BIM, ada yang tidak, tapi belum keseragaman itu belum ada. Nah, contoh kita lihat di sini bagaimana implementasi BIM ya, apabila
Kita ambil contohnya bendungan komersial bertingkat tinggi, bangunan. Ya, contohnya kita bikin bangunan komersial. Contohnya apa itu? Seperti bikin apa apartemen gitu ya. Nah, ketika ada permasalahan, contohnya permasalahan biaya akibat perencanaan yang buruk bisa terjadi. Solusinya apa? Nah, dengan menggunakan BIM 5D ini, kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan Revit maupun CosX ini. Kita tahu nih harga sebenarnya berapa sih gitu ya. Jadi tidak ada pengulangan pekerjaan. Jadi kalau umpamanya yang pakai manual, itu bisa terjadi pengulangan pekerjaan. Akhirnya secara otomatis harganya bisa lebih besar gitu ya. Tapi ini nggak terjadi tidak terjadi ada pengulangan pekerjaan dalam perhitungan. Nah, hasilnya di sini kelihatan bahwa Anda menghemat sekitar 20% biayanya dan juga mengurangi kesalahan gitu ya, kesalahan sebanyak-banyaknya. Sebanyak 30% melalui pembentuan real time. Jadi dengan adanya real time ini mengurangi apa kesalahan gitu ya, kesalahan-kesalahan. Contohnya ada terjadi clash gitu ya. Kesalahan clash itu kan mengurangi biaya juga gitu ya. Nah, bagaimana tren 5D di negara berkembang seperti Indonesia ini ya? Ya, itu pasti adalah namanya ada adopsi gitu ya, tapi didukung dengan kebutuhan urbanisasi dan infrastruktur. Jadi memang eh, sekarang apalagi di Indonesia banyak proyek-proyek gitu ya. Nah, proyek-proyek ini sekarang sudah dipastikan harus menggunakan BIM gitu ya. Dan ini sangat berguna sekali ketika semua orang sudah menjadi familiar dengan BIM. Jadi kalian harus benar-benar familiar dengan BIM ini. Juga adanya dukungan kebijakan, yaitu eh, adanya mandat di negara seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan. Nah, ini memang benar-benar di negara yang sudah menjadi keharusan gitu ya, kewajiban untuk eh, apa namanya untuk menggunakan BIM. Namun tantangannya adalah tentu adanya keterbatasan profesional yang terlatih dan juga infrastruktur seperti akses internet yang kurang memadai. Karena kalau umpamanya kalau pakai apa BIM dengan pakai cloud tadi itu kan harus butuh internet gitu ya, akses internet. Jadi bisa kolaborasinya lebih cepat. Nah, bagaimana peran insinyur sipil dalam BIM 5D-nya itu adalah tentu di sini dimanfaatkan jadi adanya manajemen proyek. Itu memastikan keselarasan biaya dan jadwal dengan tujuan proyek. Jadi bisa menyelaraskan bagaimana antara biaya dan jadwal ini bisa terlaksana dengan bagus. Juga analis data, yaitu menggunakan alat BIM untuk melacak tren biaya dan memberikan rekomendasi. Jadi dengan adanya ini, kalian bisa lebih jelas dan pasti bagaimana merekomendasikan hasilnya gitu ya dengan cara yang lebih akurat. Juga melakukan ada kolaborasi, yaitu memfasilitasi komunikasi antara tim desain, konstruksi, dan keuangan. Nah, di sini bisa masuk nih dari tim keuangan, bagaimana cara untuk pengeluaran biayanya, dari tim desain, bagaimana mendesainnya lebih bagus, dan juga tim konstruksi gitu ya. Ketika tim konstruksi nanti menghitung bagaimana metode kerjanya gitu ya. Dari ini bisa kolaborasi gitu ya. Apalagi dengan pakai cloud sekarang itu di lain tempat juga bisa. Satu di kota A, satu kota B, satu kota C gitu kan. Melihat ini atau di tempat yang lain ke tempat A dengan C berbeda, tapi dengan internet yang bagus dengan menggunakan pakai cloud tadi gitu ya. Nah, kita lihat contohnya gitu ya. Contoh proyeknya itu pembangunan infrastruktur jalan di negara Asia Tenggara. Contohnya itu ada permasalahan. Jadi contohnya adalah kurangnya transportasi dalam pelaksanaan biaya. Itu menyebabkan adanya penundaan dan pembengkakan anggaran. Jadi itu adalah ada pembengkakan anggaran yaitu cost of runs jadinya. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan menggunakan BIM 5D ini, yaitu digunakan perangkat lunak seperti Revit dan CosX untuk estimasi biaya dan integrasi jadwal. Dan juga data biaya dan jadwal diintegrasikan dalam model terpusat untuk memantau. Jadi ada suatu monitoring terpusat gitu ya. Ada satu orang yang biasanya disebut nama manajer BIM ya. Dengan manajer BIM inilah dia yang akan mengelola semua BIM yang ada di kantornya. Nah, hasilnya adanya transparansi biaya yang meningkat dan waktu konstruksi juga berkurang hingga sampai 15%. Dan ini menggunakan sekali memang BIM ini sampai biayanya juga bisa berkurang, ya. Eh, Waktunya juga bisa lebih cepat gitu ya. Karena apa? Karena sudah terkelola semuanya, orang udah ngerti gitu ya. Sudah berapa panjangnya tinggal dimasukkan gitu ya. Dan juga standar apa yang digunakan? Standar-standar yang menggunakan BIM ini ada beberapa standar, yaitu yang menggunakan ISO tadi 19650, yaitu panduan untuk pengelolaan informasi pada
proyek menggunakan BIM, atau BS dari standar ISO 192, jadi standar untuk kolaborasi dalam produksi informasi proyek. Nah, praktik terbaiknya adalah bisa menggunakan template standar untuk elemen desain berulang gitu. Kalau ada desain yang berulang bisa jadi template dia, atau mengelola bersih lingkungan data bersama atau CDA, yang juga mendokumentasikan perubahan secara konsisten dalam sistem terpusat. Jadi bisa lebih tahu. Jadi artinya nanti ketika dimasukkan sampai ke nanti ke 7D gitu ya. Ketika dioperasionalkan bisa lebih, itu bisa bermanfaat terus gitu ya. Nah, bagaimana pengembangan konten BIM ini? Jadi ini BIM ini adalah data yang akurat yang memungkinkan adanya perkiraan biaya dan analisis material yang dapat diandalkan. Jadi ini dapat diandalkan karena memang datanya lebih akurat. Ketinggiannya ininya berapa, volumenya juga sangat tepat. Nah, elemen utamanya adalah adanya parameter material, jenis, ukuran maupun kekuatan. Juga basis data biaya, historis, historis untuk perbandingan. Juga ada informasi kinerja material untuk penilaian jangka panjang. Nah, usabilitasnya yaitu perpustakaan konten uh, yang distandarisasi, mengurangi kebutuhan desain berulang. Jadi ketika desainnya sudah standar, nggak perlu lagi desain awal lagi gitu ya. Kita tinggal tambah lagi gitu. Jadi template-nya sudah ada dan ini tidak perlu harus, kalau sekarang kan sangat harus dihitung ulang lagi. Nah ini mengurangi waktu gitu ya, mengurangi waktu supaya tidak melakukan perhitungan ulang lagi. Nah, alat apa yang digunakan untuk BIM ini? Ada beberapa perangkat lunak, yaitu adalah untuk desain itu bisa menggunakan Autodesk Revit atau Archicad. Untuk manajemen biaya, dia pakai CosX atau Sage Estimating. Nah, untuk koordinasi, pakai Navisworks dan juga Synchro. Nah, sekarang ini udah bisa digunakan dari teknologi masa depan itu apa aja? Itu namanya integrasi dengan AI untuk analisis prediktif. Jadi kita menggunakan artificial intelligence dan juga menggunakan reality virtual atau virtual reality untuk simulasi proyek. Jadi VR juga bisa digunakan untuk uh, BIM ini. Nah, kolaborasi BIM 5D ini ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Untuk pihak terkait, siapa-siapa aja. Ada arsitek, insinyur, atau insinyur sipil, kontraktor, klien, dan juga pengelola fasilitas. Ini adalah pihak-pihak terkaitnya. Nah, CDE-nya, Common Data Environment-nya itulah platform berbagi data real-time untuk mengelola informasi proyek. Nah, manfaatnya adalah menghilangkan uh, sila data, silo data. Jadi silo data itu artinya uh, data yang ada semua di situ, gitu ya. Jadi datanya sudah cukup banyak lebih secara digital, gitu ya. Antar tim jadi dapat lebih bagus. Juga meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Jadi ketika terjadi ada clash atau clash detection, nah bisa pada saat itu diambil keputusan. Oh ini kayak gini nggak bisa nih, harus berubah. Contohnya tangganya nih, ternyata kena pipa gitu ya. Kalau di gambar 2D nggak kelihatan, tapi setelah dihitung, oh ternyata tangganya kena pipa ini nyambung. Nah itu adalah salah satu cara untuk bisa dilakukan kolaborasi. Juga meningkatkan akurasi, yaitu mengulangi kesalahan data. Jadi akurasinya lebih bagus, akhirnya pengulangan-pengulangan data itu bisa uh, dihindarin gitu ya. Nah, bagaimana masa depan 5D ini? Jadi masa depan 5D ini adalah masalah integrasi artificial intelligence, jadi AI gitu ya, yaitu analisis prediktif untuk estimasi biaya berdasarkan data historis. Juga deteksi tabrakan otomatis antara desain dan anggaran. Jadi langsung dihitung class detection-nya dengan anggarannya. Otomatisasi gitu ya, otomasi yaitu pembaruan otomatis pada jadwal dan anggaran berdasarkan perubahan desain. Juga adanya laporan biaya dan waktu secara instan. Nah, keberlanjutannya adalah menggunakan pemanfaatan BIM 6D gitu ya untuk menganalisis keberlanjutannya, dan juga perhitungan siklus hidup biaya yang lebih bagus untuk menggunakan 5D dan sampai ke 7D, sampai ke operasional. Itulah masa depan dari 5D ini. Jadi beruntut terus sampai ke pada saat di operasional nanti. Jadi keuntungan BIM dari 15 kali itu apa? Nah, ini kita bisa gunakan yaitu adalah adanya kolaborasi global gitu ya.
Ya, tim dari lokasi berbeda dapat bekerja pada model yang sama secara real time. Ini gunanya segitu ya. Juga pembaruan real time-nya, yaitu perubahan terlihat secara langsung semua pemangku kepentingan. Jadi ketika itu dimasukkan, orang melihat itu di gambar ini terjadi perubahan nih pada saat rapat tuh, oh terjadi ada di mana nih, ya. Itu keamanan data. Data proyek dilindungi oleh sistem cloud yang aman. Jadi sistem cloud ini bisa diintegrasikan supaya security-nya lebih bagus. Juga skalabilitas. Nah, solusi cloud cocok untuk proyek kecil maupun besar. Jadi memang apa namanya, dengan menggunakan sekarang cara digital ini, kita bisa lebih bagus sekarang, lebih cepat. Jadi koordinasinya juga, kalau banyak koordinasi di zaman dulu kan, datang ke satu rapat aja udah makan waktu mau datang kemari gitu ya. Nah, sekarang nggak perlu, bisa menggunakan pada saat kapan aja gitu ya. Jadi waktu bisa lebih dihemat, lebih bagus, dan biaya juga lebih dihemat. Nah, bagaimana BIM untuk manajemen fasilitas ini juga bermanfaat ya, yaitu adanya pemantauan aset, juga penjadwalan pemeliharaan, juga peningkatan kapasitas atau retrofitting. Jadi ketika ini sudah dibangun BIM 5D-nya, ketika nanti itu diteruskan lagi mau ke sustainability sampai ke fasilitas, ini akan nyambung terus gitu ya, nyambung terus dia gitu. Akhirnya ketika apa yang dilakukan pada saat pelaksanaan, nanti pada saat operasional bisa terdata dan lebih bagus. Juga mengintegrasikan ke 6D dan ke 7 tadi, yaitu mode dapat digunakan untuk pengelolaan energi, efisiensi operasional, dan juga keberlanjutan bangunan. Gitu ya. Dan contohnya adalah mengelola data HVAC untuk efisiensi energi bangunan komersial. Jadi menggunakan pakai apa namanya pola matahari supaya matahari bisa masuk sehingga lebih uh, bisa menghemat terhadap biaya-biaya listriknya. Apa yang kita perlu lakukan sini di BIM ini? Nah, kita klaim bisa menggunakan dengan sertifikasi. Jadi, sertifikasi namanya Autodesk Certified Professional atau LICS BIM Manager. Nah, ini kalau kalian mau menjadi dapat sertifikatnya, kalian bisa belajar nih sungguh-sungguh menggunakan BIM-nya nih, sehingga nanti kalian bisa apa namanya memanfaatkan BIM ini lebih bagus sehingga pada saat kerja kalian bisa berguna, atau melakukan workshop praktis, yaitu melakukan penggunaan perangkat lunak seperti Navisworks, PostX, dan Synchro, dan juga melakukan simulasi proyek nyata ya untuk memahami yang lebih baik, dan juga melakukan integrasi dalam kurikulum, ya kan. Jadi sekarang kayak kalian sekarang ini saya masukkan mata kuliahnya untuk pemakaian BIM. Nah, ini saya masukkan dalam kurikulum supaya kalian juga bisa benar-benar, ini udah berapa kali kalian terlambat nih ya untuk cara menghitungkan BIM-nya. Nah, coba kalian lakukan BIM-nya ini supaya kalian bisa nggak tertinggal gitu ya. Karena ini adalah bagian dari pendidikan teknik sipil gitu ya. Kenapa kalian wajib menggunakan BIM? Karena ini sudah bagian dari kurikulum. Karena pada saat kerja apapun sekarang sudah pakai BIM gitu ya. Juga di industri ya, di industri itu aplikasi BIM 5D juga di industri cukup banyak, yaitu seperti Inggris, yaitu BIM diwajibkan untuk proyek pemerintah. Kalau di Inggris itu semua proyek pemerintah wajib menggunakan BIM. Di Singapura juga gitu, adopsi BIM dan infrastruktur publik. Sementara di Australia, BIM diterapkan untuk efisiensi proyek yang besar. Jadi negara-negara lain itu sudah lebih duluan gitu ya. Yaitu contohnya ya ada di Inggris yaitu Crossrail, yaitu menyediakan penghemat waktu dan biaya dengan menggunakan BIM ini. Atau di Sydney Opera House, yaitu adanya refurbishment yang lebih hemat biaya. Nah, contoh juga di luar gitu ya. Contohnya stadion Piala Dunia di Qatar. Nah, dia menggunakan BIM, yaitu mengoptimalkan apa? Mengoptimalkan biaya dan juga jadwal proyek itu, karena proyek itu sangat kompleks. Seperti kita di Indonesia GIS, Jakarta International Stadium itu ya. Dan juga di Burj Khalifa. Ya, Burj Khalifa itu juga menggunakan BIM, yaitu kita mendeteksi atau deteksi tabrakan atau plus detection yang efektif mengurangi kesalahan desain. Jadi, kalau ada desain itu kan bisa lebih terdeteksi lebih awal. Nah, model BIM ini mendukung perawatan dan juga pengelolaan pasca konstruksi. Nah, dampak lingkungannya apa aja? Yaitu dampak lingkungan bisa mengurangi limbah melalui estimasi material yang lebih. Jadi, mengurangi limbah. Jadi, seperti dihitung tuh bisa mengurangi limbahnya karena lebih efektif, ukurannya lebih jelas gitu ya.
sehingga meningkatkan efisiensi energi selama konsumsi dan personal. Dan juga manfaat ekonominya, yaitu mengurangi keterlambatan dan perubahan desain yang mahal. Juga mengoptimalkan biaya, tenaga, tenaga kerja, dan materi. Jadi dengan menggunakan BIM ini, angkanya jelas, berapa biayanya, berapa tenaga kerja, itu lebih jelas, lebih lebih akurat akhirnya. Jadi apa yang kita tadi pelajari hari ini adalah bagaimana BIM itu sendiri. Jadi esensi BIM 5D ini adalah mengintegrasikan desain, jadwal, dan pengelolaan biaya untuk efisiensi proyek. Nah, manfaatnya adalah pengendalian biaya yang lebih baik, kolaborasi yang ditingkatkan, dan juga pengurangan risiko kesalahan dan pemborosan. Nah, tren masa depannya yaitu menggunakan pemanfaatan artificial intelligence. Nah, kalian nih kalau mamanya ngambil skripsi nantinya bisa menggunakan AI, gabungkan dengan virtual reality, gitu ya, dengan menggunakan VR atau augmented reality, gitu. Sekarang sudah lebih banyak digunakan. Itu dengan adanya keberlanjutan dan juga solusi berbasis cloud. Terima kasih. Semoga kalian mata kuliah ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.